Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2012 yang berjudul Stitches. Film ini menceritakan tentang seorang badut yang bangkit dari kematian untuk melakukan balas dendam. Yang dimana tidak lain para korbannya sendiri adalah anak-anak yang dahulu pernah memanggilnya sewaktu masih hidup. Apakah sebenarnya yang melatar belakangi badut tersebut hingga membuatnya harus balas dendam? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, siapkan camilannya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang badut bernama Stitches yang sedang melakukan hubungan badan dengan seorang wanita. Wanita itu bertanya kepada Stitches tentang sebutir telur yang ada di depannya. Karena menurutnya aneh mengapa telur tersebut digambari wajah orang tersenyum dan harus disimpan di dalam sebuah tabung. Stitches menjelaskan bahwa jika ada seseorang yang mendaftarkan dirinya menjadi seorang badut, maka dia harus melukis wajah mereka sendiri di atas sebuah telur. Beberapa saat kemudian, Stitches tersadar bahwa dirinya telah terlambat untuk datang ke sebuah pesta ulang tahun dari seseorang bernama Tommy yang tengah berulang tahun yang ke-10. Sampainya di sana, Stitches yang berusaha menghibur anak-anak malah mendapatkan ejekan yang tidak menyenangkan dari anak-anak tersebut. Kemudian, salah satu anak bernama Vinny mencoba mengikat tali sepatu milik Stitches dan Tommy akan melempar bola ke arahnya. Karena lemparan bola itu membuat Stitches terjatuh hingga membuat kepalanya tertancap pada sebuah pisau di rak dapur. Ketika anak-anak itu mendekat, mereka terkejut dan berteriak histeris karena melihat pisau yang menembus kepala Stitches dan membuatnya tewas. Setelah insiden tersebut membuat Tommy merasa bersalah karena akibat lemparan bola miliknya lah yang membuat Stitches terjatuh dan kemudian meninggal dunia. Oleh karena itu, Tommy datang ke makam Stitches untuk meletakkan sebuah bunga mainan sebagai permintaan maaf. Saat berada di makam, secara tidak sengaja Tommy melihat ada sekelompok badut yang masuk ke dalam sebuah bangunan tua di area makam. Karena penasaran, Tommy lantas mengintip dan betapa terkejutnya dirinya melihat para badut tersebut seperti melakukan sebuah ritual aneh sambil membawa telur bergambar wajah tersenyum. Salah satu badut tersebut yang menyadari keberadaan Tommy lantas menyeret Tommy dan mempertemukannya dengan pemimpin mereka yang bernama The Motley. Pimpinan badut itu berkata kepada Tommy bahwa seorang badut yang mati dan tidak menyelesaikan pestanya, arwahnya tidak akan beristirahat dengan tenang dan nantinya akan ada sesuatu hal buruk yang terjadi kepada arwah badut tersebut. 6 tahun kemudian semenjak ulang tahunnya yang ke-10, hari ini Tommy ingin mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-16, namun dia masih dihantui oleh kejadian mengerikan tentang kematian badut di ulang tahunnya yang ke-10 dulu. Sejak kejadian itu, Tommy kini sering berhalusinasi tentang badut yang dulu tewas karena ulahnya, dari gurunya yang berubah menjadi badut, dan juga banyak hal lain yang mengerikan. Tommy pun mulai ragu untuk mengadakan pesta besar di ulang tahunnya yang ke-16 ini. Tommy kemudian berencana untuk mengundang beberapa teman dekatnya saja. Mereka adalah Vinny, Richie, Bulger, dan juga teman lainnya. Namun, ternyata salah satu teman Tommy yang bernama Vinny diam-diam membagikan undangan ulang tahun Tommy ke lebih banyak teman-teman sekolahnya. Vinny sangat menginginkan pesta besar di hari ulang tahun Tommy. Maka dari itu dia menyebarkan undangan Tommy melalui internet. Ketika mereka sedang mempersiapkan dan mendekorasi rumah untuk ulang tahun Tommy, terlihat Tommy seperti tidak bisa membuka sebuah kaleng selai sehingga harus dibantu oleh temannya Bulger. Bulger memberitahu Tommy bagaimana cara membuka kaleng selai tersebut, yang dimana diputar ke kanan untuk mengencangkan dan ke kiri untuk membukanya. Mendengar penjelasan dari temannya, seketika itu Tommy lantas mempraktekannya. Setelah persiapan pesta ulang tahun selesai, Tommy merasa terkejut melihat teman-temannya yang lain datang ke rumahnya untuk ikut merayakan pesta ulang tahunnya. Karena yang Tommy ingat, dia hanya mengundang beberapa saja teman dekatnya. Di tempat lain diperlihatkan, Stitches terlihat bangkit dari kuburnya dan ingin membalaskan dendam akan kematiannya dulu
saat merayakan ulang tahun Tommy yang ke-10. Ternyata ritual yang dulu dilakukan oleh sekelompok badut bertujuan untuk membagikan Stitches dari kematian dan membalaskan dendam akan kematiannya dulu. Di dalam pesta terlihat Tommy merasa terkejut karena temannya Paul berpakaian seperti badut sambil membawa pisau. Sontak saja, karena kejadian tersebut membuat Tommy ketakutan dan mengingat tentang masa lalunya dulu. Saking traumanya membuat Tommy berlari, namun dia malah tersandung sesuatu yang membuat kakinya menjadi terluka. Bulger lantas berusaha mencari kotak P3K, sedangkan Tommy dan teman perempuannya yang bernama Kit menuju ke rumah pohon. Di dalam rumah pohon itu, Tommy bercerita kepada Kit tentang kejadian di makam yang dimana dirinya melihat sekelompok badut aneh sedang melakukan sebuah ritual. Bertahun-tahun dirinya mencoba untuk meneliti apa sebenarnya yang telah dilakukan sekelompok badut tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban. Tommy juga bercerita kepada Kit bahwa jika ada seseorang yang ingin melamar menjadi badut, mereka harus menggambar wajah mereka pada sebutir telur. Sementara itu, Stitches yang telah bangkit dari kematian lantas datang ke rumah Tommy dan menemukan Paul yang berada di halaman dengan mengenakan baju badut. Tanpa basa-basi, Stitches lantas membunuh Paul dengan sangat sadis. Mulai dari merobek telinganya, membuat lengan Paul putus, bahkan Stitches memasukkan tangannya ke mulut Paul dan menarik seekor kelinci dari mulutnya. Setelah itu, Stitches kemudian menendang kepala Paul hingga putus dan membuatnya tewas seketika. Singkat cerita, Stitches lantas masuk ke dalam rumah Tommy dan menemukan Bulger yang sedang sendirian di dalam gudang. Dengan cepat, Stitches langsung menangkap Bulger dan membuka kepalanya dengan penutup kaleng yang membuat Bulger berteriak keras dan kemudian tewas. Tak sampai di situ, dengan sangat sadis, Stitches lantas mengambil isi kepala Bulger dan langsung memakannya dengan sebuah sendok es krim yang berada di sana. Beberapa saat kemudian, pacar Paul yang bernama Sarah merasa kebingungan karena Paul yang tak kunjung menemuinya. Dia lantas mencoba mencari Paul ke loteng rumah, namun malah bertemu Stitches yang kemudian membunuh Sarah dengan sebuah payung. Di dalam rumah pohon, Tommy yang mencoba mengamati keadaan dalam rumah melalui teleskop lantas merasa terkejut melihat Stitches yang ternyata sudah berada di dalam rumahnya sambil melambaikan tangan ke arah Tommy. Dengan cepat Tommy berlari ke dalam rumah mencoba untuk memperingatkan teman-temannya bahwa Stitches telah bangkit dari kematian dan ingin membalas dendam. Vinny yang mendengar perkataan Tommy tidak memperdulikan mengingat dirinya yang sedang bersama teman wanitanya di dalam kamar Tommy. Setelah itu Tommy yang masuk ke dalam rumah lantas berkata kepada Kit untuk segera pergi dari rumahnya, namun Tommy malah dihalangi oleh pacar Kit yang juga berada di pesta tersebut. Di luar rumah terlihat Stitches mencoba untuk menyerang teman Tommy bernama Richie. Dan saat Richie mencoba berlari dengan cepat, Stitches menangkapnya yang kemudian dia bunuh dengan memompa kepala Richie hingga membuatnya meledak. Singkat cerita, Vinny yang berada di kamar lantas menyadari bahwa peringatan dari Tommy tentang Stitches yang ingin balas dendam kepada mereka ternyata adalah benar. Di sini Richie dan Tommy lantas berusaha untuk melawan badut Stitches yang berusaha untuk membunuh mereka berdua. Setelah berhasil membuat Stitches terjatuh karena selimut yang menutupi wajahnya, Richie dan Tommy kemudian berlari untuk menyelamatkan diri. Kit akhirnya juga menyadari bahwa Stitches telah bangkit dan datang ke rumah Tommy. Dengan cepat, Kit berlari menyelamatkan diri bersama teman-teman Tommy yang datang ke pesta tersebut. Namun naas bagi Kit, tiba-tiba Stitches datang dan memukul kepalanya hingga membuatnya pingsan. Tommy yang tidak mau meninggalkan Kit lantas kembali mencoba menyelamatkan Kit yang pingsan, namun malah ditangkap oleh Stitches. Saat Stitches menyiksa Tommy dengan menenggelamkan wajahnya ke wastafel, Kit yang telah tersadar lantas dengan cepat mengambil sebuah pisau dan dilemparkannya ke arah badut psikopat tersebut. Beberapa saat kemudian Tommy lantas menyadari bagaimana cara untuk menghentikan Stitches yang tidak bisa dibunuh. Tommy menyimpulkan bahwa Stitches hanya bisa dihentikan jika mereka menemukan telur milik Stitches dan kemudian menghancurkannya. Mereka berdua lantas datang ke makam dan berusaha mencari telur milik Stitches di dalam bangunan aneh yang dilihat Tommy sewaktu kecil dulu. Namun, ketika mereka bersembunyi dari kejaran Stitches, tiba-tiba Tommy cegukan dan membuat Stitches menyadari keberadaan mereka berdua. Dengan cepat Kit lantas mencium Tommy dengan harapan Tommy tidak cegukan lagi. Dan benar saja, setelah dicium oleh Kit membuat Tommy berhenti cegukan dan Stitches tidak berhasil menemukan keberadaan mereka.
Singkat cerita, setelah beberapa saat bersembunyi, mereka berdua kemudian masuk ke dalam sebuah bangunan kuno di dalam makam. Tommy meminta Kit menunggu di luar mengawasi Stitches, sedangkan dirinya akan masuk ke dalam bangunan sendirian untuk menemukan telur milik Stitches. Sampainya di dalam bangunan, Tommy merasa kebingungan karena melihat banyak sekali telur milik para badut. Hingga pada akhirnya, Tommy berhasil menemukan telur milik Stitches, namun dirinya tidak bisa membukanya. Tommy kemudian mengingat perkataan temannya Bulger tentang bagaimana cara membuka sebuah toples. Setelah berhasil membuka dan mengambil telur Stitches, Tommy yang menemui Kit di luar bangunan lantas ditepukan oleh sang badut tersebut. Stitches lantas mengambil telur miliknya dari Tommy dan berniat segera membunuh mereka berdua. Beruntungnya, Vinny datang mengendap-endap dan berencana untuk mengikat tali sepatu Stitches dari belakang. Sama seperti saat kematiannya dulu, Stitches lantas terjatuh karena terkena sebuah koin yang dilempar oleh Tommy. Seketika itu, saat Stitches melepaskan telur miliknya, Tommy dengan cepat menginjak kepalanya dan membuat Stitches memecahkan telur miliknya sendiri yang membuatnya meledak dan kembali ke alam baka. 6 bulan kemudian, terlihat Tommy telah pindah ke rumah baru dan berkencan dengan Kit. Kemudian di tempat lain terlihat The Medley berusaha untuk menyatukan telur milik Stitches dan film ini pun usai. Film horor psikopat yang berbalut dengan komedi ini menurut kami cukup menyeramkan dan membuat kalian juga merasa jijik. Banyaknya adegan dewasa serta kekejaman Stitches yang sangat brutal mungkin akan membuat kalian merasa sedikit mual. Terlepas daripada itu, menurut kami film ini bisa menjadi pilihan alternatif buat kalian pecinta film horor karena alur ceritanya yang cukup menghibur. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 6,7/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di cerita film horor selanjutnya.